warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Yes I Can. Di video kali ini saya akan bahas mengenai persamaan garis lurus. Setelah menonton video ini, kalian akan bisa menentukan sifat-sifat persamaan garis lurus. Di video kali ini kita akan bahas mengenai sifat-sifat persamaan garis lurus. Ini adalah video lanjutan dari part 5. Jadi, bagi kalian yang belum menonton video part 1, 2, 3, 4, dan 5, ada baiknya kalian tonton dulu videonya ya, agar kalian bisa lebih memahami materi di video kali ini. Linknya saya simpan di description box. Soal nomor 4. Persamaan sebuah garis lurus yang melalui titik min 6,1 dan tegak lurus dengan garis X plus 3Y plus 2 sama dengan 0 adalah. Nah, untuk soal nomor 4, kita akan mencari sebuah persamaan garis lurus yang melalui satu titik. Di mana untuk mencari persamaan garis yang melalui satu titik, rumus yang kita pakai adalah Y min Y1 sama dengan M dikalikan dengan X dikurangi dengan X1. Di soal, titiknya yang diketahui adalah min 6,1. Min 6 ini sebagai X1 dan 1 ini sebagai Y1. Nah, nilai Y1 dan X1-nya sudah diketahui. Namun nilai M-nya belum diketahui. Kita harus mencari nilai M terlebih dahulu dengan melihat hubungannya dengan garis lain. Kalau kita lihat di soal nomor 4, hubungannya adalah tegak lurus dengan garis X plus 3Y plus 2 sama dengan 0. Untuk mencari nilai M atau gradien dari hubungan garis yang saling tegak lurus, kita gunakan rumus M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Nah, kita akan mencari nilai M2. Namun, nilai M1-nya belum diketahui. Maka harus kita cari terlebih dahulu dari persamaan yang ada di soal, yaitu X plus 3Y plus 2 sama dengan 0. Untuk mencari nilai gradien dari persamaan ini, kita buat bentuk persamaannya menjadi bentuk eksplisit terlebih dahulu. Untuk bentuk eksplisit, di ruas kiri hanya ada variabel Y. Maka dari itu, X dan plus 2 harus kita jadikan 0 menggunakan penyetaraan. Kita mulai dari X terlebih dahulu. Kita gunakan penyetaraan yang awalnya di ruas kiri bernilai positif X, maka di ruas kanan bernilai negatif X. Kemudian untuk yang plus 2, kita gunakan penyetaraan yang awalnya di ruas kiri bernilai positif 2, maka di ruas kanan menjadi negatif 2. Karena koefisien Y-nya masih 3, agar bentuk persamaannya menjadi eksplisit, maka seluruhnya kita bagi dengan 3. 3Y dibagi Y adalah 1Y, atau bisa kita tulis dengan Y, sama dengan min 1X dibagi 3 adalah min 1 per 3X. Kemudian min 2 dibagi 3 adalah min 2 per 3. Jika bentuknya sudah eksplisit, gradiennya bisa kita lihat dari koefisien di depan variabel X, yaitu min 1 per 3. Nah, maka kita dapat gradien yang pertama adalah min 1 per 3 dikalikan dengan M2 sama dengan negatif 1. Nah, untuk mencari M2, maka negatif 1 kita bagi dengan negatif 1 per 3. Untuk menyelesaikan ini, kita ubah operasinya menjadi bentuk perkalian. Nah, tapi nanti min 1 per 3 harus kita balik menjadi min 3 per 1. Kalau kita tuliskan menjadi seperti ini. M2 sama dengan min 1 dikalikan dengan min 3 per 1. Langsung aja kita selesaikan. M2 sama dengan min 1 dikalikan dengan min 3 per 1 adalah positif 3. Setelah didapatkan nilai M, langsung aja kita substitusikan. Y min Y1-nya adalah 1 sama dengan M-nya adalah 3 dikalikan dengan X dikurangi dengan X1-nya adalah min 6. Kemudian kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. Ini masih Y min 1 sama dengan, kita selesaikan ruas kanan menggunakan perkalian distributif atau perkalian pelangi. 3 kali X adalah 3X, kemudian 3 kita kalikan dengan negatif 6.
Namun hati-hati, di sini ada dua operasi hitung yang saling bersebelahan. Tandanya harus kita ubah terlebih dahulu. Negatif ketemu negatif adalah positif. Positif 3 dikalikan dengan positif 6 adalah positif 18. Nah, kemudian saya akan membuat persamaannya menjadi bentuk eksplisit, di mana ruas kiri hanya ada variabel Y, maka negatif 1 harus kita jadikan 0. Menggunakan penyetaraan, yang awalnya di ruas kiri bernilai negatif 1, maka di ruas kanan menjadi positif 1. Kita tulis dulu 3x plus 18, kemudian plus 1. Karena di sini ada dua suku yang sejenis, kita sederhanakan terlebih dahulu. Maka bentuknya menjadi Y sama dengan 3x 18 ditambah 1 adalah 19. Maka didapat persamaan sebuah garis lurus yang melalui titik min 6,1 dan tegak lurus dengan garis X plus 3Y plus 2 sama dengan 0 adalah Y sama dengan 3x plus 19. Next, soal nomor 5. Tentukan gradien garis yang sejajar dengan garis Y sama dengan min 2x plus 4. Di soal nomor 5, kita akan mencari gradien garis yang kedua yang sejajar dengan garis Y sama dengan min 2x plus 4. Di mana untuk mencari gradien yang saling sejajar, kita gunakan hubungan M1 sama dengan M2. Karena kita akan mencari nilai M2, maka kita harus mencari nilai M1 terlebih dahulu, dilihat dari persamaan yang ada di soal. Persamaan di soal nomor 5 ini bentuknya sudah bentuk eksplisit, di mana untuk mencari nilai gradiennya, kita hanya tinggal melihat koefisien di depan variabel X, yaitu min 2. Maka kita dapat gradien yang pertamanya adalah min 2. Jadi nilai M2-nya juga sama nilainya, yaitu min 2. Karena kita lihat hubungannya adalah nilai M1 sama dengan M2. Jadi didapat gradien garis yang sejajar dengan garis Y sama dengan min 2x plus 4 adalah min 2. Soal nomor 6. Tentukan gradien garis yang sejajar dengan garis 5Y sama dengan min 15x min 25. Sama seperti soal nomor 5, di soal nomor 6 kita akan mencari nilai M2 yang memiliki hubungan sejajar dengan garis 5Y sama dengan min 15x min 25. Di mana dua garis yang saling sejajar memiliki hubungan M1 sama dengan M2. Kita akan mencari nilai M2. Maka dari itu kita harus mencari nilai M1 terlebih dahulu, dilihat dari persamaan yang ada di soal. Untuk persamaan di soal nomor 6, ini bentuknya belum eksplisit, maka harus kita ubah dulu bentuknya menjadi bentuk eksplisit. Untuk bentuk eksplisit di ruas kiri hanya ada variabel Y. Nah, ini kebetulan variabel Y-nya sudah ada di ruas kiri. Kita tinggal membuat koefisien Y-nya menjadi 1. Karena di sini koefisien Y-nya adalah 5, maka dari itu seluruhnya kita bagi dengan 5. Nah, 5Y dibagi 5 adalah 1Y, atau bisa ditulis dengan Y, sama dengan min 5X dibagi 5 adalah min 1X, atau bisa ditulis dengan min X. Kemudian, min 25 dibagi 5 adalah min 5. Nah, kita lihat bentuknya ini sudah eksplisit, maka gradiennya adalah koefisien di depan variabel X. Di depan variabel X, walaupun ini tidak tertulis, ini ada angka 1. Maka kita dapat gradien garis yang pertama adalah negatif 1. Kemudian jika M1-nya negatif 1, maka nilai M2-nya juga negatif 1. Didapat gradien garis yang sejajar dengan garis 5Y sama dengan min 15x min 25 adalah negatif 1. Itu ya. Next, soal nomor 7. Persamaan sebuah garis lurus yang melalui titik min 2, min 4 dan sejajar dengan garis Y sama dengan 9x min 1 adalah. Nah, di soal nomor 7 yang ditanya adalah persamaan garis yang melalui satu titik. Rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M dikalikan dengan X dikurangi dengan X1. Nah, diketahui titiknya adalah min 2, min 4.
min 2 sebagai X1 dan min 4 sebagai Y1. Nah, di sini nilai Y1 dan X1-nya sudah diketahui. Di sini nilai M-nya belum ada, maka harus kita cari terlebih dahulu dengan melihat hubungannya dengan garis lain, yaitu sejajar dengan garis Y sama dengan 9X min 1. Untuk mencari nilai gradien yang memiliki hubungan sejajar, kita pakai rumus M1 sama dengan M2. Nah, kita akan mencari nilai M2, di mana nilai M2 ini sama dengan nilai M1. Nah, kita lihat nilai M1 ini bisa kita dapat dari persamaan yang ada di soal. Kebetulan persamaan di soal nomor 7 ini bentuknya sudah eksplisit. Maka, untuk menentukan gradiennya, kita hanya tinggal melihat koefisien di depan variabel X, yaitu 9. Maka kita dapat nilai M1-nya adalah 9. Karena nilai M2 ini sama dengan nilai M1, maka M2-nya juga bernilai 9. Kemudian langsung aja kita substitusi nih. Y min Y1-nya adalah min 4 sama dengan M-nya adalah 9 dikalikan dengan X dikurangi dengan X1-nya adalah min 2. Kemudian kita selesaikan Y. Nah, di sini ada dua operasi hitung yang saling bersebelahan. Harus kita ubah dulu. Negatif ketemu negatif, positif, maka tandanya berubah menjadi positif 4, sama dengan untuk ruas kanan kita selesaikan menggunakan perkalian distributif atau perkalian pelangi. 9 kali X adalah 9X, kemudian 9 kita kalikan dengan negatif 2. Namun hati-hati, di sini ada dua operasi hitung yang saling bersebelahan. Harus kita ubah terlebih dahulu. Negatif bertemu dengan negatif, maka tandanya berubah menjadi positif. Positif 9 dikalikan dengan positif 2 adalah positif 18. Kemudian persamaannya akan saya buat menjadi bentuk eksplisit, di mana ruas kiri hanya ada variabel Y, maka positif 4 harus kita jadikan 0, menggunakan penyetaraan yang awalnya di ruas kiri bernilai positif 4, maka di ruas kanan menjadi negatif 4. Kita tulis dulu 9X plus 18, kemudian 4-nya menjadi negatif. Nah, kita sederhanakan, di sini ada suku yang sejenis, maka bentuknya menjadi Y sama dengan 9X. 18 dikurangi 4 adalah 14. Itu ya. Jadi didapat persamaan garis lurus yang melalui titik min 2, min 4 dan sejajar dengan garis Y sama dengan 9X min 1 adalah Y sama dengan 9X plus 14. Next. Soal nomor 8. Persamaan sebuah garis lurus yang melalui titik 7, min 5 dan sejajar dengan garis min 2X plus Y sama dengan 6. Nah, di soal nomor 8 kita akan mencari persamaan sebuah garis lurus yang melalui satu titik. Rumusnya masih sama, yaitu Y min Y1 sama dengan M dikalikan dengan X dikurangi dengan X1. Di sini titiknya adalah 7,5, di mana 7 ini sebagai X1 dan 5 sebagai Y1. Nilai Y1 dan X1-nya sudah diketahui, maka kita harus mencari nilai M-nya terlebih dahulu, dilihat dari hubungannya dengan garis lain, yaitu sejajar dengan garis min 2X plus Y sama dengan 6. Maka untuk mencari nilai gradien yang hubungannya saling sejajar, kita pakai rumus M1 sama dengan M2. Nah, kita akan mencari nilai M2, di mana nilai M2 ini sama dengan nilai M1. Nilai M1-nya belum diketahui, maka kita cari dari persamaan yang ada di soal, yaitu min 2X plus Y sama dengan 6. Kita buat persamaannya menjadi bentuk eksplisit terlebih dahulu, di mana di ruas kiri hanya ada variabel Y, maka min 2X harus kita jadikan 0. Kita gunakan penyetaraan, yang awalnya di ruas kiri bernilai negatif 2X, maka di ruas kanan bernilai positif 2X. Kemudian kita tulis plus 6. Nah, ini persamaannya sudah bentuk eksplisit, maka M1-nya atau gradiennya bisa kita lihat dari koefisien atau angka di depan variabel X, yaitu 2. Maka kita dapat M1-nya adalah 2. Jadi, kalau nilai M1-nya 2, maka nilai M2-nya juga 2. Nah, sudah kita dapat nilai M2-nya, langsung kita substitusi.
Y min nilai Y satunya adalah 5 sama dengan M-nya adalah 2 dikalikan dengan X dikurangi dengan X satunya adalah 7. Kemudian kita selesaikan dulu yang ruas kanan. Ruas kirinya masih Y min 5 sama dengan, kita gunakan perkalian distributif atau perkalian pelangi. 2 kita kalikan dengan X adalah 2X. Kemudian 2 dikalikan dengan negatif 7 adalah negatif 14. Nah, persamaannya akan saya bentuk menjadi eksplisit, di mana ruas kiri hanya ada variabel Y, maka negatif 5 harus kita jadikan 0. Kita gunakan penyetaraan, yang awalnya di ruas kiri bernilai negatif 5, maka di ruas kanan bernilai positif 5. Nah, kita tulis dulu nih, 2X min 14, kemudian negatif 5 di ruas kiri, maka di ruas kanan bernilai positif 5. Nah, setelah ini kita selesaikan suku yang sejenis. Maka ini masih Y sama dengan 2X min 14 ditambah 5 adalah min 9. Nah, kita dapat persamaan garis lurus yang melalui titik 7,5 dan sejajar dengan garis min 2X plus Y sama dengan 6 adalah Y sama dengan 2X min 9. Next. Soal nomor 9. Apakah titik min 2, min 8 terletak pada garis Y sama dengan 3X min 2? Untuk menjawab soal nomor 9, caranya mudah. Kita hanya tinggal mensubstitusi nilai X dan nilai Y-nya ke persamaan yang ada di soal. Jika nilai ruas kiri dan ruas kanannya sama, maka bisa kita simpulkan titik min 2, min 8 terletak pada garis Y sama dengan 3X min 2. Langsung aja kita substitusi nih. Y-nya adalah min 8 sama dengan 3 kita kalikan dengan X. X-nya adalah min 2 dikurang dengan 2. Kita selesaikan. Min 8 sama dengan 3 kali min 2 adalah min 6 dikurangi 2. Nah, kita lihat negatif 8 sama dengan negatif 6 dikurangi 2 adalah negatif 8. Karena ruas kiri nilainya sama dengan ruas kanan, yaitu negatif 8, maka dapat kita simpulkan, ya, titik min 2, min 8 terletak pada garis Y sama dengan 3X min 2. Next. Soal nomor 10. Apakah titik 5, min 4 terletak pada garis 4Y sama dengan 8X plus 16? Soal nomor 10, cara mengerjakannya masih sama. Kita substitusi nilai X dan nilai Y-nya pada persamaan yang ada di soal. Nah, hati-hati, di soal nomor 10 bentuknya belum eksplisit. Maka harus kita ubah dulu bentuknya menjadi bentuk eksplisit. Baru bisa kita substitusi. Nah, bentuk eksplisit itu adalah Y sama dengan MX plus C. Untuk persamaan di nomor 10, di ruas kiri hanya ada variabel Y, namun masih ada koefisien di depan variabel Y, yaitu 4. Maka agar koefisiennya menjadi 1, seluruhnya kita bagi dengan 4. 4Y dibagi 4 adalah 1Y, atau kita bisa tulis Y sama dengan 8X dibagi 4 adalah 2X. Positif 16 dibagi 4 adalah positif 4. Karena di sini persamaannya sudah bentuk eksplisit, maka bisa langsung kita substitusi nilai X dan Y-nya. Nah, kita lihat nilai Y-nya adalah min 4 sama dengan 2 kita kalikan dengan X-nya adalah 5 ditambah dengan 4. Kita selesaikan nih. Ruas kirinya min 4 sama dengan 2 kali 5 adalah 10 ditambah dengan 4. Min 4 sama dengan 10 tambah 4 adalah 14. Nah, kita lihat ruas kiri nilainya tidak sama dengan ruas kanan. Maka dapat kita simpulkan tidak. Titik 5, min 4 tidak terletak pada garis 4Y sama dengan 8X plus 16. Gitu ya. Next, soal terakhir. Persamaan garis A dan B berturut-turut adalah min 4X plus 8Y sama dengan 16 dan 9X min 18Y sama dengan min 27. Hubungan garis A dan B adalah, nah,
Untuk melihat hubungan dari garis A dan B, kita harus mencari nilai gradien garis yang pertama dan gradien garis yang kedua. Kemudian jika sudah didapat, bisa kita simpulkan hubungan dari garis A dan B. Apakah dia sejajar, tegak lurus, berpotongan, atau berhimpit. Untuk mencari gradien dari kedua garis ini, cara mudahnya kita buat persamaannya menjadi bentuk eksplisit terlebih dahulu. Mulai dari persamaan yang pertama. Untuk bentuk eksplisit, di ruas kiri hanya ada variabel Y, maka untuk persamaan yang pertama di ruas kiri ada 8Y sama dengan negatif 4X harus kita jadikan 0. Kita gunakan penyetaraan, yang awalnya di ruas kiri bernilai negatif 4X, maka di ruas kanan bernilai positif 4X. Kemudian kita tulis plus 16. Karena di sini koefisien Y-nya masih bernilai 8, maka agar bentuknya menjadi eksplisit, seluruhnya kita bagi dengan 8. 8Y dibagi 8 adalah 1Y, atau bisa kita tulis dengan Y sama dengan 4X dibagi 8 adalah 4/8X. Plus 16 dibagi 8 adalah plus 2. Persamaan yang pertama bentuknya sudah eksplisit, maka gradiennya adalah koefisien atau angka di depan variabel X, yaitu 4/8. Kita dapat gradien garis yang pertama adalah 4/8. Atau bisa kita sederhanakan, sama-sama bisa kita bagi 4. 4 dibagi 4 adalah 1, per 8 dibagi 4 adalah 2. Kita dapat gradien garis yang pertama adalah 1/2. Kita lanjut untuk gradien garis yang kedua. Di ruas kiri hanya ada variabel Y, maka untuk persamaan yang kedua, di ruas kiri hanya ada negatif 18Y. Sama dengan 9X-nya harus kita jadikan 0. Kita gunakan penyetaraan, yang awalnya di ruas kiri bernilai positif 9X, maka di ruas kanan bernilai negatif 9X. Kemudian kita tulis negatif 27. Karena koefisien Y-nya masih bernilai negatif 18, maka seluruhnya kita bagi dengan negatif 18. Negatif 18Y dibagi dengan negatif 18 adalah 1Y, atau bisa kita tulis dengan Y sama dengan negatif 9X dibagi dengan negatif 18 adalah positif 9/18X. Negatif 27 dibagi negatif 18 adalah positif 27/18. Nah, untuk persamaan yang kedua bentuknya sudah eksplisit, maka gradiennya kita tinggal melihat koefisien atau angka di depan variabel X, yaitu 9/18. Maka gradien garis yang kedua adalah 9/18. Atau bisa kita sederhanakan, sama-sama bisa kita bagi dengan 9. 9 dibagi 9 adalah 1, per 18 dibagi 9 adalah 2. Nah, kita dapat gradien garis yang kedua adalah 1/2. Nah, kita lihat gradien garis yang pertama nilainya sama dengan gradien garis yang kedua. Jika nilai gradien 1 sama dengan nilai gradien 2, jadi bisa kita simpulkan hubungan garis A dan B adalah saling sejajar. Gitu ya. Nah, kenapa dia tidak berhimpit? Karena di soal nomor 11 yang sama hanya gradiennya aja, persamaannya tidak sama. Kalau berhimpit, gradiennya sama, persamaannya juga sama. Gitu ya. Di video selanjutnya saya akan bahas mengenai grafik persamaan garis lurus. Linknya saya simpan di description box. Bantu like video ini ya, dan share sebanyak-banyaknya ke teman dan keluarga kalian, serta subscribe channel YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.